Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan, mempresentasikan tentang laporan proyek data warehouse mengenai implementasi ETL dan analisis OLAP pada studi kasus analisis kunjungan pasien rumah sakit. Laporan ini dibuat oleh kelompok 2, yaitu Faris Hakim, Alfansyah Rizky, Muhammad Rizky Raditya, dan Muhammad Rafi Aulia. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari laporan ini adalah dalam Indonesia pelayanan kesehatan yang kompetitif rumah sakit dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dalam kualitas layanan. Salah satu aset paling berharga yang dimiliki rumah sakit adalah data kunjungan pasien. Data ini juga diolah dengan benar dapat juga memberikan wawasan dalam mengenai demografi pasien, pola penyakit, dan tren kunjungan. Analisis terhadap data ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik, mulai dari alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, hingga pengembangan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas. Laporan ini bertujuan untuk membangun sebuah data warehouse yang mengimplementasikan proses ETL, extract, transform, dan load, untuk mengintegrasikan dan menganalisis data kunjungan pasien dengan lebih efisien. Rumusan masalah dalam laporan ini adalah yang pertama, bagaimana tren jumlah kunjungan pasien setiap bulannya. Yang kedua, bagaimana distribusi kunjungan pasien berdasarkan kategori usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Di setiap jenis layanan ada IGD, rawat inap, dan rawat jalan. Jenis layanan dan kategori usia mana yang memiliki volume kunjungan tinggi dan rendah. Yang terakhir, bagaimana profil demografis pasien berdasarkan kota yang paling sering mengunjungi rumah sakit. Tujuan dari laporan ini adalah merancang dan membangun data warehouse dengan skema bintang untuk menyimpan data kunjungan pasien secara terstruktur. Yang kedua, mengimplementasikan proses ETL untuk mengekstrak data dari luar, mentransformasikan, dan membuatnya ke dalam data warehouse. Yang ketiga, melakukan analisis OLAP dan menghasilkan informasi agregat mengenai pola kunjungan pasien. Yang keempat, membuat visualisasi data dalam bentuk grafis dan tabel untuk mempermudah interpretasi hasil analisis. Yang kelima, menyusun laporan manajerial yang berisi insight dan rekomendasi strategis bagi pihak manajemen rumah sakit. Terakhir, manfaat dan ruang lingkup. Manfaat bagi manajemen adalah menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis data untuk optimalisasi layanan, perancangan anggaran, dan strategi pemasaran. Yang kedua, bagi operasional, membantu dalam perancangan alokasi, staf, dan fasilitas di setiap unit layanan berdasarkan beban kerja. Yang terakhir, lingkup pekerjaan. Ruang lingkup laporan ini dibatasi pada analisis data kunjungan pasien menggunakan data yang tersedia dari file. File berupa data pasien itu berupa CSV, perancangan skema, proses ETL, hingga analisis dan visualisasi data. Proses data yang dianalisis merupakan kunjungan pasien tahun 2024-2025. Analisis laporan ini difokuskan pada demografi pasien, usia, kota, dan jenis layanan. Selanjutnya, bab 2 desain data warehouse akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Rizky Raditya Pratama, dengan NIM 101233599. Nah, yang pertama ada sumber datanya. Sumber data yang digunakan untuk laporan ini diambil dari dua file CSV. Yang pertama ada data pasien.csv berisi data demografi pasien seperti ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kota. Yang kedua ada kunjungan pasien.csv berisi data transaksional setiap kunjungan pasien ke rumah sakit. Mencakup ID kunjungan, ID pasien, tanggal kunjungan, dan unit layanan yang dituju. Selanjutnya ada perancangan skema. Nah, desain data warehouse yang kami gunakan ini menggunakan model skema bintang atau star skema. Dalam skema ini terdapat satu file fakta utama yang dikelilingi beberapa tabel dimensi. Tabel faktanya yaitu fakta kunjungan yang menyimpan informasi transaksi setiap kunjungan pasien. Tabel ini berisi kolom-kolom kunci yang merujuk ke tabel dimensi serta satu atau lebih atribut numerik sebagai fakta.
Misalnya jumlah kunjungan, usia saat kunjungan, dan kategori usia. Sementara itu tabel dimensi menyediakan konteks deskripsi untuk fakta, mencakup dimensi pasien dan dimensi layanan. Desain skema bintangnya bisa dilihat di gambar selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada tabel fakta dan tabel dimensi. Sama ada tabel faktanya fakta kunjungan, tabel fakta yang merekam setiap kejadian kunjungan pasien. Nah, ini terdiri dari ID kunjungan sebagai primary key, ID pasiennya itu foreign key ke tabel dim pasien, ID layanan foreign key ke tabel dim layanan, terus tanggal kunjungan, usia saat kunjungan, kategori usia, dan jumlah kunjungan. Terus tabel dimensi pasien, ada tabel, yaitu tabel dimensi yang berisi data pasien selama kunjungan, primary key-nya ID pasien, terus atributnya nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kota. Selanjutnya ada tabel dim layanan, yang berisi, yaitu tabel dimensi yang berisi jenis layanan yang diterima pasien selama kunjungan. ID layanan sebagai primary key, dan atributnya nama unit. Nah, ini selanjutnya ada gambar skema bintangnya. Nah, menggunakan di mana satu tabel fakta kunjungan yang berada di tengah, dikelilingi tabel dimensi layanan dan dimensi pasien dengan ID pasien sebagai foreign key ke tabel dim pasien dan ID layanan foreign key ke tabel layanan. Nah, selanjutnya ada desain fisiknya, yaitu struktur tabelnya. Yang pertama ada ID kunjungan itu varchar, ada tabel fakta kunjungan. Nah, ada ID kunjungan itu varchar 10 sebagai primary key, ID pasien varchar 10, ID layanan integer. Tanggal kunjungan itu date, usia saat kunjungan integer, kategori usia itu varchar 20, jumlah kunjungan integer. Nah, untuk foreign key-nya ini ID pasien, foreign key ke tabel dim pasien, ID layanan, foreign key ke tabel dim layanan. Untuk dim pasien, ID pasiennya varchar 10, yaitu sebagai primary key. Nama pasiennya varchar 100, tanggal lahirnya date, jenis kelaminnya varchar 20, dan kota varchar 50. Untuk tabel dim layanan, ID layanannya integer sebagai primary key, terus nama unitnya varchar 50. Selanjutnya kita ke bab 3, yaitu proses ETL, yaitu extract, transform, download. Yang pertama ada extract. Proses ekstrak ini kita mengambil data benda dari sumbernya. Dalam kasus ini kita membaca dari dua file CSV, yaitu kunjungan pasien.csv dan data pasien.csv, lalu membuatnya ke dalam staging area, yaitu berupa data frame pada library pandas di Python. Nah, ini bisa dilihat hasil ekstraksinya. Ada data dari kunjungan pasien.csv. Nah, ini ada data dari data pasien.csv. Selanjutnya ada tahap transport. Tahap transportasi ini ada tahap inti di mana data mentah diubah menjadi informasi yang siap untuk dianalisis. Proses ini dilakukan di staging area menggunakan pandas di Python. Nah, langkah-langkahnya pertama kami melakukan penggabungan, yaitu data kunjungan dan pasien yang tadi yang sudah diekstrak, kami gabung dengan menggunakan ID pasien sebagai primary key-nya. Nah, ini berikut output tabelnya yang sudah kami gabung, bisa dilihat. Selanjutnya ada perhitungan usia pasien saat kunjungan. Nah, untuk analisis demografis akurat, usia pasien harus dihitung pada saat mereka melakukan kunjungan. Nah, usia pasien ini dihitung dengan melakukan selisih dari tanggal kunjungan dan tanggal lahir. Nah, ini berikut ini outputnya, tabelnya dengan menambah data usia. Terus selanjutnya ada penambahan kolom kategori usia. Untuk memudahkan agregasi, kami akan menambahkan kolom kategori usia dengan beberapa kategori. Pertama, di bawah 12 tahun itu anak-anak, 13-17 tahun remaja, 18-59 tahun dewasa, di atas 60 tahun lansia. Nah, untuk tabelnya jadi seperti ini. Usia 4 anak-anak, dewasa 48, dan di atas 60 tadi itu lansia.
Nah, ini untuk agregasinya, totalnya nih bisa dilihat. Nah, selanjutnya ke tahap load. Tahap loading ini merupakan proses memasukkan data yang telah ditransformasi ke tabel-tabel di data warehouse sesuai skema bintang yang telah kita rancang sebelumnya. Urutannya mulai dari tabel dimensi, kemudian tabel fakta. Nah, pertama kita meload tabel dimensi pasien. Nah, ini script MySQL-nya dapat dilihat. Kita memasukkan data dari data pasien ke dalam dim pasien. Nih, outputnya dapat dilihat. Terus yang kedua ada uh, load data ke tabel layanan. Nah, ini script SQL bisa dilihat. Setiap nama layanan IGD, rawat inap, rawat jalan akan dimasukkan satu kali saja dengan menggunakan kata kunci distinct. Kolom layanan ID sebagai primary key akan diasuh otomatis oleh database dengan angka unik 1, 2, 3. Nah, ini outputnya bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita load ke tabel fakta kunjungannya. Ini script SQL-nya bisa dilihat. Nah, pada kunjungan ini akan mencatat setiap peristiwa kunjungan sebagai satu baris, data fakta dan menggabungkan data dari kunjungan pasien, data pasien, dan dim layanan yang sebelumnya. Nah, ini outputnya bisa dilihat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfansyah. Oke, baik. Selanjutnya saya Alfansyah Rizky Wijaya akan menjelaskan bab 4, yaitu analisis OLAP dan visualisasi. Yang pertama itu ada query analitik. Nah, di sini kita melakukan 3 query, yaitu jumlah kunjungan per kategori usia dan jenis layanan. Ini yang dipakai, pertama-tama kita select dari kategori usia dan juga nama unit, kemudian dijumlahkan, terus dikasih alias sebagai total kunjungan. Kita ambil dari tabel fakta kunjungan, kita pakai alias FK, yang mana mereka akan dijoinkan menjadi dim layanan dim layanan kita aliaskan menjadi DL ke FK ID layanan sama dengan DL.ID underscore layanan. Kemudian kita group by FK kategori usia, juga DL nama unit. Kita di sini juga mengurutkan di mana kategori usia dengan nama unit. Nah, ini hasilnya. Di sini ada kategori usia, ada anak-anak, dewasa, lansia, dan remaja, nama unit IGD, rawat inap, dan juga rawat jalan. Nah, di sini kita lihat total kunjungan yang paling banyak itu ada di dewasa, rawat inap, sebanyak 69 orang, dan juga yang terkecil itu remaja, sebanyak 1 kunjungan saja. Kemudian, itu agregat kunjungan per kategori usia. Di sini kita memakai select FK kategori usia, terus kita jumlahkan FK jumlah kunjungan, juga kita aliaskan sebagai total kunjungan dari tabel fakta kunjungan, kita aliaskan FK, kemudian di grup by FK kategori usia, dan diurutkan berdasarkan total kunjungan. Nah, di sini hasilnya itu adalah kategori usia dewasa, lansia, dan anak-anak, dan remaja itu ada total kunjungannya ada berapa. Di sini dewasa sangat banyak, 196 orang, dan remaja itu yang sangat dikit, 2 orang saja. Kemudian yang ketiga, perbandingan kunjungan antar jenis layanan. Di sini kita memakai select DL nama unit, sum FK jumlah kunjungan, as total kunjungan, dari fakta kunjungan kita aliaskan FK, kemudian di join dim layanan kita aliaskan JDL ke FK ID layanan, DL ID layanan. Kemudian di group by DL nama unit dan diurutkan dari total kunjungan. Nah, ini hasilnya yang nama unitnya rawat jalan, rawat inap, dan IGD tadi. Total kunjungan ternyata rawat jalan itu yang lebih banyak dan IGD yang paling sedikit walaupun perbedaan jumlahnya tidak terlalu jauh. Kemudian kita masuk ke bagian visualisasi. Nah, di sini ada tabel datang di sini itu menjelaskan untuk warna biru adalah jenis layanan IGD, yang kuning atau oranye ini rawat inap, dan yang hijau itu rawat jalan. Yang di sini anak itu IGD ada 12 orang, alias jumlah kunjungan, yang oranye adalah 10 kunjungan,
dan yang hijau atau rawat jalan itu 13. Di sini secara mengejutkan remaja tidak ada yang layanannya IGD ya sebanyak 0 dan juga rawat inap dan rawat jalan juga cuma 1. Yang dewasa ini paling banyak bisa dilihat sendiri IGD, rawat inap dan rawat jalan yang paling tinggi dia paling banyak datanya. Lansia di sini IGD ada 22 orang, rawat inap ada 18 orang dan juga rawat jalan ada 27 orang. Kemudian ini ada grafik batang yang mana total kunjungan pasien per kategori usia. Yang di sini anak-anak ada 35 kunjungan, berarti ini total dari sini, masuk sini. Remaja cuma ada 2, 1 tambah 1, 2. Kemudian untuk kategori usia dewasa ada 196 orang dari total yang ini tadi ya. Lansia ada 67 kunjungan secara total. Nah, ini presentasi dari grafik diagram lingkaran, yang mana untuk unit rawat jalan ada sebanyak 36,3%, rawat inap sebanyak 32,7%, dan IGD sebanyak 31%. Kemudian kita masuk ke bab 5, yaitu laporan manajerial. Insight yang dari grafik dan data agregat tadi yang kita dapat, itu yang pertama, dominasi pasien usia produktif itu yang paling banyak dewasa dan lansia. Seperti yang tadi, dewasa dan lansia itu paling banyak, dan paling banyak itu dewasa ya. Kemudian remaja sangat rendah. Di sini tadi dari data sebelumnya remaja cuma ada 2 kunjungan. Bahkan IGD tidak ada kunjungan sama sekali. Kemudian beban kerja unit. Unit rawat jalan ada 109 kunjungan. Menjadi yang tersibuk buat yang rawat jalan. Diikuti dengan rawat inap 98 kunjungan dan IGD 93 kunjungan. Kemudian kita masuk ke interpretasi tren dan pola. Pola yang muncul menunjukkan bahwa rumah sakit telah berhasil melayani populasi dewasa dan lansia yang umumnya memiliki kebutuhan medis yang lebih tinggi. Tingginya kunjungan di rawat jalan menandakan reputasi yang baik untuk layanan medis rutin. Di sisi lain, rendahnya kunjungan remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya program promosi kesehatan yang menarget sekolah atau belum adanya klinik khusus remaja. Kemudian rekomendasi manajerial, berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi manajerial yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah penguatan layanan dewasa dan geriatri. Mengingat tingginya volume disarankan untuk memperkuat layanan-layanan yang relevan seperti program medical check-up untuk pekerja dan pengembangan layanan geriatri terpadu untuk pasien lansia. Kemudian analisis dan penjangkauan layanan remaja. Melakukan riset lebih lanjut untuk memahami alasan rendahnya kunjungan remaja. Kemudian optimalisasi sumber daya di unit sibuk. Melakukan peninjauan alokasi staf atau dokter dan perawat serta fasilitas di unit rawat jalan, rawat inap untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Kemudian perencanaan kapasitas jangka panjang. Data tren kunjungan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan ekspansi fasilitas di masa depan, terutama pada unit-unit yang melayani pasien dewasa dan lansia seperti kardiologi dan penyakit dalam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kemudian bab 6 dan 7 akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rafi. Baik, selanjutnya saya Muhammad Rafi Aulia Zakri, NIM 10123376, akan menjelaskan bagian bab 6 kesimpulan dan saran. Rangkuman proses dan hasil dari proyek ini yaitu kami berhasil menjalankan proses ETL mulai dari ekstraksi data mentah, transformasi data, sampai data tersebut dimuat ke dalam data warehouse. Setelah itu, kami juga melakukan analisis OLAP dan visualisasi data untuk mencari insight dari pola kunjungan pasien ke rumah sakit. Nah, dari hasil analisis ini, kami menemukan bahwa sebagian besar pasien yang datang itu berasal dari kelompok usia dewasa dan lansia. Selain itu, unit rawat jalan jadi unit yang paling sibuk dibandingkan unit yang lainnya. Kalau dilihat dari proses pengerjaannya, proyek ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan menyebutkan dulu kelebihan dari proyek ini. Lalu yang pertama, yaitu kelebihannya menunjukkan alur kerja data warehousing yang lengkap dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua, menggunakan tools standar industri seperti Python dan SQL. Yang ketiga, menghasilkan insight yang konkret dan relevan pengambilan keputusan. Nah, selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari proyek ini. Yang pertama, yaitu lingkup data terbatas hanya pada demografi dan kunjungan pasien.
Lalu yang kedua, analisis waktu masih sederhana karena tidak ada dimensi waktu khusus. Dan yang terakhir, yang ketiga, visualisasi yang dihasilkan bersifat statis dan tidak interaktif. Lalu selanjutnya ada saran. Nah, supaya kedepannya sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut, kami punya beberapa saran. Yang pertama yaitu analisis tren waktu lebih dalam. Nah, apa sih? Yaitu menambahkan analisis harian atau per jam untuk mengidentifikasi jam-jam sibuk di IGD atau unit lain. Lalu, saran yang kedua yaitu integrasi data lain, yaitu dengan menambahkan data lain seperti data rekam medis, diagnosa penyakit, atau data keuangan, yaitu biaya layanan, untuk analisis yang lebih komprehensif. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu implementasi dashboard interaktif. Mengembangkan dashboard menggunakan tools seperti Tableau atau Power BI agar manajemen dapat melakukan analisis drill down dan slicing secara mandiri. Nah, selanjutnya ada bab 7, bab lampiran. Nah, di sini kita ada dataset mentah, yaitu data pasien CSP dan kunjungan pasien CSP. Lalu script SQL, rumah sakit SQL yang di dalamnya berisi DDL dan DML. Lalu script Python, studi kasus 1, analisis kunjungan pasien.pynb yang berisi proses ETL dan visualisasinya. Selanjutnya, visualisasi. Distribusi kunjungan.png, gambar, ada agregat kunjungan usia.png, lalu perbandingan kunjungan layanan.png. Lalu tools yang kami gunakan itu yaitu Python, Pandas dan Matplotlib, dan MySQL. Selanjutnya link YouTube nanti akan kita cantumkan.